Yang pernah itu tanpa KTP tidak akan divaksin. Sehingga ada orang mau divaksin harus mempunyai KTP. Akhirnya dia pergi di kelurahan. Dia pergi di kelurahan. Katanya di pegawai kelurahan katanya mau apa? Mau KTP. Mana keterangan vaksinmu? Gara-gara keterangan vaksin ini aku pisih. Saya ini datang ke sini untuk jadi dilema itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi kita berjumpa di podcast Jalur Info. Satu jalur sejuta info. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gasing-gasing Pak Capila. Alhamdulillah, obrolan lah Capila. Kita ini ngobrol-ngobrol sambil membahas ada beberapa berita yang memang hangat dibicarakan. Ngopi, ngobrol perkara penting. Wah, itu banyak yang bilang ngeri. Ngobrol ya. Ngopi, Iya. ngobrol perkara penting. Iya. ini luar biasa juga ini Dengabu. Istilahnya makin milenial. Milenial Ya, dan makin gaul. Yang penting fundamental. Ini dia boleh kan dulu deh. Kasih fundamental deh. Fenomenal. Dengan madeng. Ya, ini kita mau tahu bagaimana kabarnya ini terkait dengan perkembangan isolasi apung di kapal Umsini. Ini sudah hampir 1 bulan. Iya. Yang sebagaimana kita ketahui disewa 1,5 miliar dalam 1 bulan dan ternyata menurut kabar yang beredar jumlah orang yang diisolasi di kapal ini ternyata tidak maksimal, tidak seperti yang sesuai diharapkan. Nampak Pak Capila Subangi banyak kulipas. Ada juga dengkule berkurang mi jadi dan ada beberapa kecamatan dan kelurahan itu PPKM level 4 itu diminta untuk posko. Sekarang ini Pak Wali Kota mengharapkan bagaimana kalau langsung ke daerah-daerah rawan di isolasi seperti di RW/RT. Jangan di kelurahan karena ada beberapa kelurahan yang tidak maksimal dalam penurunan COVID. Jadi kita itu di setiap kayak di kelurahan ini di Kecamatan Panukukan Kelurahan Sindrijala itu sudah dibagi PRW itu posko. Jadi Pak RW ini Pak Capila tiap RT atau tiap RW? Di RW. Setiap RW di satu ada. posko. Satu posko. Disitulah dia posko malam. Mulai jam 7 sesudah maghrib sampai setengah 12. Ini karena posko. Apanya posko? Pos kontrol. Ya. Coba menjawab. Iya, boya memang makuano. Ngana ini boleh mulai nih. Ya. Pos kontrol apa? Punai de ngabu singkat-singkat je dan dia bisa panjangkan. Tapi punah dengkule panjang memang tahu nih. Dari kecil dicampak akhirnya deh sudah tua dicampak. Labu. Ya. Dan ini La Capila ini gembira dengan program posko ini. Karena dia punya alasan untuk posko sambil ngopi. Nah memang di situ kadang kita ada dari pihak kelurahan tapi sekarang sudah dikasih spanduk posko RW 5 untuk PPKM. Nah di situ satu tempat di RW 5 kan 5 RW di Kelurahan Sindrijala. Itu salah satu bagaimana bisa membantu pemerintah kota untuk membuat ini PPKM itu bisa
terawasi dan iya. terkontrol dengan baik. Menurun ini. Posko. Iya, COVID dan targetnya memang atau coba Gustong jo pacapila untuk menurunkan COVID. Iya. Tapi kenyataannya COVID tidak turun-turun. Ini terkait dengan COVID sebenarnya tergantung dari tes yang dilakukan. Ya. Bukan Sebenarnya dari posko di? Bukan dari posko. Jadi naik turunnya sebenarnya di COVID ini juga di tangannya pemerintah sendiri. Karena kalau pemerintah masifkan lakukan tes, ya pasti yang didapat itu banyak. Ya, kan ini diharapkan Pak Dani ini bahwa RW itu dan RT tahu warganya bahwa ini yang positif, yang perlu diisolasi. Dalam satu RW itu atau kelurahan bisa saja 200 orang dari 232 kakak. Jadi bisa ditahu. Tapi kalau di kelurahan sama ini ternyata PPKM level 4 ini masih ada penyekalan yang dari daerah yang mau masuk Makassar. Kota, yang kota juga mau keluar gitu di. Nah itu Satgas, bukan Satgas main-main. Ini tembak. Ini pistol nadi. Punya pistol ria ya kan? Ane nih minta tembak nampak make helm. Itu dari Brimob. Ada juga POM. Ada juga saya Sapol. Ada juga perhubungan. Ada juga dari tim kesehatan. Jadi lengkap itu Satgas di sana. Perangkat di. Baru setiap yang ditahan sekarang, semua bus-bus pengangkutan umum itu ditahan dan truk-truk yang kadang memang tidak pakai masker. Tidak peduli dengan masker. Iya, ada juga tadi ini saya lihat. Tukang ojek. Ini ambil tongko dong. Nyale. Oh, dede. Dulu waktu di daerah Maros yang mau masuk ke Makassar di Patung Kuda, semua itu yang tidak pakai masker masih dikasih masker, silakan jalan. Sekarang tidak. Langsung ini Langsung ke di swab. Langsung ini teh. Ni teh mah ni teh pun ni teh antum. Pun ni teh aku lagi lapasan. Anda langsung ini jaga. Langsung nak. Mana ni teh? Rainya tu pongor kah? Ingat orang gila itu yang suka teh. Nah itu di teh lepas. Ini di isolasi kok. Baru ada mobil apa ini? Covid Hunter. Ya, Covid Hunter. Iyo. Itu hunter apa kan Jo? Pemburu. Oh si Gandra. Sesudah. Yang kau bilang pemburu apa nak si Ondang? Nanti belai. Jadi di sana itu di pembatasan itu Satgas itu karena macet ini antara dari daerah yang mau masuk kota Makassar itu macet untuk jalur itu akhirnya dilepaskan saja ke arah Sudiang. Nanti di Sudiang di Permata Sudiang perumahan semua belok arahkan tentara. Masya Allah. Tentara tidak boleh ada yang lepas naik masuk semua. Ya, ini juga yang dilematis ini terkait dengan PPKM ini karena kita dilarang berkumpul sementara tindakan-tindakan yang kita lakukan justru menyebabkan orang berkumpul. Contohnya seperti misalnya kemarin vaksin di Unifa. Ya kalau kita lihat wah luar biasa ribuan orang antri. Ribuan. Iya. Saya sampai lewat di sana macet. Di Universitas itu Iya, semua mobil yang dari arah Abdullah Desirua yang mau masuk keluar racing itu putar balik karena tidak bisa lolos karena antusiasnya orang mau divaksin. Padahal vaksin bukanlah hal yang menentukan bahwa Anda tidak COVID. Nah, iya, banyak kasus di mana orang sudah divaksin tapi tetap positif. Iya, kena. Jadi hanya itu ada satu sebaran bahwa kalau Anda belum di COVID, biasanya urusannya tidak diterima. Diperlambat. Bukan diperlambat, dipecapila tidak di. Sekarang itu umur 12 tahun anak sekolah sampai 17 kan tidak ada KTP-nya. Iya. Akhirnya pemerintah mengatakan kakak saja perlihatkan. Kakak betul. Tahu kakak?
Apa Jo? Ai. Mati aja. Ngopi naising. Iya. Nanne dua ji huruf. Iya. Kakak. Nanti naising. Kartu keluarga. Oh, kartu keluarga. Ayo fine, sorry. Jadi Kak Anjo kartu keluarga yang dikasih dari kelurahan itu Ya. ya lengkap nama-nama dari bapak, mama sampai anak-anak tuh. Kan pernah itu tanpa KTP tidak akan divaksin. Sehingga ada orang mau divaksin harus mempunyai KTP. Akhirnya dia pergi di kelurahan. Dia pergi di kelurahan. Katanya di pegawai kelurahan katanya mau apa? Mau KTP. Mana keterangan vaksinmu? Gara-gara keterangan vaksin ini aku PC. Saya ini datang ke sini untuk jadi dilema itu. Jadi mau pi vaksin minta KTP, mau pi ambil KTP harus minta vaksin. Lingkaran setan. Ya, itu. Jadi memang ini PPKM sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena memang ini COVID betul-betul makhluk aneh. Iya. Roh Roh. halus. Makhluk aneh pecah. Batin nih pelingan Tapi nih ada. apa nih pakai malam Tapi dia ada. Dia ada. Kan seperti udara ini. Kita tidak lihat tapi ada. bentuknya, wujudnya. Kita bisa merasakan. Tapi ada. Tapi karena kita bisa Apalagi merasakan. kok dia lagi tenang, lantas dia keluar Hanyut. kabur dia. Gara-gara udara tidak dilihat. Itulah orang yang kehilangan tapi untung. Kehilangan tapi untung. Enggak pernah kule. Kagak ringan jesulu Untung di. Iya. Apa kehilangannya? Itu. Iya. Ini juga ini kan kita baru-baru merayakan hari kemerdekaan ini. Iya. Yang namanya merdeka kan kita sudah 76 tahun. Iya, betul. Ya, kalau orang merdeka itu kan bebas berkehendak. Bebas berkehendak. Bukan hanya itu yang gula, kalau 76 tahun itu kan berarti istilahnya tua mi. Iya. Manusia saya 76 tahun kan tua mi. Indonesia ini sudah tua mi. Iya toh. Maksudnya kalau sudah tua mi itu kenyami pengalaman. Inilah dia mau apresiasikan dirinya untuk kan macam-macam orang untuk merayakan rasa kemerdekaannya. Iya. Tapi dia mau mengambil momen yang memang sesuai usianya. Iya tahu. Dan sesuai kegiatannya di satu pelajaran misalnya kuliah ada di Mapala. Pemanjat gunung, pendaki. Iya. Kalau kita lihat umurnya yang sudah 76 tahun, mestinya tujuan dari kemerdekaan itu sudah bisa dicapai ya dengan umur yang seperti itu. Cuman kita di Indonesia ini ya kita masih mau dibilang merdeka, tapi ada kayak semacam penjajahan dalam bentuk lain. Betul. Ya, contohnya misalnya kita sudah 76 tahun merdeka, tapi beban pajak kita makin tinggi. Ya, hutang kita juga makin hebat, makin banyak. Nah memang anak-anak yang baru lahir sudah berutang. Hanya kita tidak rasa. Belum lahir sudah berutang. Hanya kita tidak rasa. Berarti tidak kelihatan nih. Iya karena seandainya tena penulas nu tahu mi dirimu. Kau kan hadir di dunia ini, kau tidak tahu. Nanti kau tahu diri setelah Anda periksa diri, apakah saya betul sudah ada di bumi atau tidak. Kalau yang belum lahir saja sudah utang, apalagi kita. Iya toh. Hanya tena nih sehingga najain randu. Sebenarnya ini. Termasuk Ustaz Sabu ini betul-betul belum merdeka. Belum. Karena kan kalau perintah agama itu kan harus 4. Iya. Ya Dindi. Iya. Tapi ini dia mulai mensendik kulena. Tin rokok pantar. Memang ampak kalau kau boleh dan adil. Tetapi ada orang yang mampu menyatukan dari 4 itu. Iya. Tapi ada orang baru 1 tidak bisa. Ya,
mampu di dalam artian di sini juga bukan cuman mampu dalam hal ekonomi, tapi juga mampu dipermalukan, mampu dicaci maki, pokoknya mampu di dunia pertarungan. Tapi ada itu. Ada. Denggule kayak bela. Ada memang pakai orang yang bisa begitu. Pakai nih. Iya. Apa pakai nyo? Doti. Atau apa nyo? Tidak pakai ti. Apa dot? Doe. Doe dia. Oh ganti T-nya tahu nih. Oh iya tahu. Karena itu. Kan ini ada juga cerita ustaz ini. Katanya kan ada seorang ustaz, seorang kiai yang semasa hidup itu punya rumah banyak, punya rumah 4, kemudian ibadah hajinya juga bagus, mobilnya banyak, sedekahnya banyak, simpanannya banyak denggule dia. Iya, jadi ketika ditanya sama malaikat, ketika dia sudah mau masuk pintu surga, cuman dia ditanya, kau punya istri berapa? 1. Dia bilang 1. Nggak jadi masuk surga. Kenapa kamu kenapa kau kan punya kemampuan yang cukup bagus. Kenapa istrimu cuma 1? Iya, dia bilang, ya saya takut sama istri. Musrik kau dia. Akhirnya dia nggak jadi masuk surga. Memang. Dan memang itu saya pernah tanya-tanya. Iya. Memang beda kayak itu setiap perempuan. Beda dong. Toh beda. Tidak. Karena yang menjawab itu yang 2 istrinya. Yang 1 dia bilang sama aja. Tapi ini yang 2 istrinya menyatakan beda dong. Beda. Saya bilang apanya beda? Lihatlah buah mangga. Apa ya. Itu kan mangga namanya. Mangga. Tetapi rasanya. Mangga ada, kaci. Ya. Mangga tene. Ada macang. Mangga macang. Beda tuh. Apalagi belum yang satu yang lagi berikan sekarang. Mangga broncong. Ada mangga apel, ada manis, beda-beda rasanya. Tapi satu mangga. Sama. Tapi jangan kita terlalu ke situ ngobrolan karena kamu aku saringan terpancing. Iya, karena memang ini kehidupan ini. Iya. Mau itu yang jelas serius ini kasihan toh yang punya obsesi mau kasih bendera 17 Agustus di Bokarai. Tahu-taunya di sana ditunggu sama Israel sampai pencabut nyawa. Kedinginan. Iya toh, karena di sini Menton juga tercatat bahwa kau meninggal tanggal sekian bulan sekian di Gunung Bokarai. Hanya dia tidak tahu. Tidak tahu. Jadi bukan karena orang bilang. Itu kan. Seandainya dia tahu bahwa dia mati di atas. Tolong. Hanya dia mau rayakan. Dia mau naik bendera kan banyak. Hanya seharusnya katanya ada pendapat seorang ilmuwan bahwa jika Anda ingin panjat gunung atau pendaki gunung seharusnya juga dibekali ilmu. Mengerti adabnya toh. Harus ada persiapan. Ada persiapan. Adab naik gunung. Etikanya seperti apa kan gitu. Karena itu dingin. Bahasa Inggrisnya kedinginan apa kan sumpahin agaknya yang enggak. Hertemonia. Hiperdingin. Iya. Ini kan memang adik-adik kita ini yang mau melakukan kunjungan ke tempat-tempat dengan cuaca yang ekstrim itu memang harus dilengkapi juga dengan persiapan. Memang. Contohnya kan mereka ada juga di laut mengibarkan bendera. Di bawah dasar laut. Itu tunggu dulu tahu Pak. Kalau biasanya namanya mengibarkan bendera itu kan ditiup dengan angin. Iya. Terkibar tuh. Iya. Kalau di dasar laut bukan pakai angin, pakai air, tapi bukan namanya berkibar. Ngapain? Berkibor. Teko nganui dengan buah parek istilah baru. Apa sih Pak? Kau berkibar itu di atas dan di bawah apa sih Pak namanya? Itu kan air goyangi. Jadi dia ikut menggoyangkan itu. Gitu. Jadi bagaimana mengapresiasi diri atau satu kelompok organisasi yang dia punya sanjungan-sanjungan atau bagaimana dia orang lain melihat bahwa
memang hebat ini Iya, organisasi. betul. Ini. Iya. Ada kayak Komunitas itu yang mau dapat penghargaan atau jempol bahwa termasuk Anda hebat. Pak Cep bilang kemarin tuh teman-teman TNI. Iya. Ya naik pesawat. Iya. Terus terjun. Terjun bawa bendera. Iya, ke penerjun. Memang. Itu aslinya berkibar. Tapi dia penuh latihan dengan Iya. dan dia tahu cuaca. Coba yang punya apa itu kalau angin Belitung. Angin yang tidak mau bersahabat tuh. Kabarnya itu dulu penerjun itu ada yang tersangkut di pohon karena arah anginnya sehingga dia lihat dulu. Iya. Dia harus bertanya bagaimana di BMP tentang meteorologi dan geofisika. Jadi berapa orang itu meninggal? Kurang 3 orang. 3. Dan memang sebenarnya harusnya standarnya juga mungkin ini karena saya dengar ini 3 atau 8 orang ini 8 jadi lolos dari penjagaan petugas. Ini kan ada standar bahwa kalau mau naik di pos ini harus dilengkapi dengan perlengkapan begini. Iya. Nah, kelihatannya ini adik-adik kita ini memang sudah mempelajari bahwa di jam-jam sekian ini petugas agak sedikit lengah sehingga mereka naik di puncak itu di jam-jam sore dan tiba di atas sekitar pada saat jam 10 malam itu cuaca tiba-tiba berubah. Mungkin mereka kurang persiapan sehingga mereka turun. Iya. Nah, yang saya dengar 8 orang ini terpisah ketika mereka turun. Mungkin masing-masing ingin menyelamatkan diri. Mungkin ada yang tidak pegang senter, ketinggalan atau agak sedikit capek sehingga ditinggalkan oleh temannya. Iya, karena pernah ada yang saya tanya pendaki gunung, kenapa biasa orang tersesat? Dia bilang mungkin karena ada sifat mungkin kesombongan atau apa. Sehingga sedikit sekali dia mendengar suara mobil, suara orang bicara, tapi dia tidak lihat itu orang. Bagaimana cara ke di atas gunung tuh? Iya, tapi dia sepertinya ada yang melapisi pandangannya. Oh, kodong. Sehingga dia duduk saja, baru dia bersikir supaya ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar toh untuk keselamatan. Karena saya tanya kenapa banyak orang tersesat, dia bilang saya pernah, tapi saya dengar suara karena kan masih sempat mobil-mobil kalau ada di kan gunung itu banyak juga gunung tinggi yang ada jalanan mobil. Dia dengar suara mobil, suara orang apa, tapi berteriak. Sepertinya memang ada semacam seperti ada roh yang tinggal di situ yang kayak jin-jinnya tuh, makhluk penghuninya. Dan orang itu di situ harus memberi salam juga. Itulah kata orang ya berilmulah Anda kalau mau ke situ harus dibekali ilmu harus pengetahuan. Dibekali dengan mental dan persiapan. Ini kasihan 3 yang meninggal. 3 yang meninggal. 3. Mate rangi sental lu tahu. Mate sia-sia jo senden na tahu ki bilang nama tenjoing. Tiya menjoing. Tiya. Kamu tuh nyanyi pacap. Itulah membuat bagaimana dia ingin kemerdekaan itu mendapatkan satu pembuktian tanda. Iya. Iya, karena ada juga pendaki gunung berhasil langsung di puncak gunung Himalaya deh bang. Ya, karena mereka memang melakukan persiapan-persiapan sebelum berangkat, melakukan latihan-latihan. Kan idealnya kalau kita mau mendaki gunung seperti ini 2 minggu sebelumnya kita harus melakukan latihan fisik, olahraga. Kemudian juga perlengkapan perlindungan diri itu harus dilengkapi. Ini kemungkinan adik-adik kita ini berangkat seadanya saja. Dan harus ada yang kali kan biasa ada kan gunung ada komandannya itu. Ada tukang apa seperti itu yang dulu yang mati di situ di juru kunci gunung. Oh, Mbak Marijang. Mbah Marijang. Marijang. Iya. Itu kan orang dulu sekitar di situ untuk
bagaimana Sandro Ratongan Jonjoin toh. Iya, harus ada orang Sandro Marijan. Bukan karena ilmu. Iya betul. Apa tapi dia mengerti alam dan sekitarnya. Kita mau mendengar ini deh Bu dari La Capila ini terkait dengan progres update dari kasus dari Pak Gubernur nonaktif ini bagaimana? Iya. Tio korong Pak Nasai dan Bajiki. Ini saya juga baca kan kita ungkap apa yang ada di media. Kita obrolkan di sini. Betul. Bahwa kemarin tanggal 19 itu sudah ada sidang untuk Pak Nurdin dan Sekdis PU Edi Rahmat dengan menghadirkan saksi-saksi. Dan semua saksi-saksi itu adalah dari staf atau Pokja, pengadaan barang dan jasa. Pokja, kelompok kerja pengadaan barang dan jasa. Pokja. Ya, itulah yang sehingga semua mengurai bahwa setiap ada lelang untuk pelelangan, pada saat berjalan proses itu, Pujastuti yang kepala biro itu memanggil Pokja bahwa ada petunjuk ini. Ini yang harus kau menangkan. Dan memang menang karena dia punya, ternyata itu kontraktornya adalah Agung Sucipto. Ya, nah yang susah itu membuktikan bahwa memang ada petunjuk. Inilah yang membuat penyaksian semua bahwa kita setiap mau lelang kita diundang. Jadi itulah yang membuat bahwa biro ini dapat petunjuk dari Pak Gubernur. Setelah Pak Gubernur dengar itu kesaksiannya, Pak Gubernur mengatakan ini sangat fatal. Fatal ya kak, dia tolong dia biangnya. Tidak, karena Nabi bilang Pak Nurdin saya tidak pernah kasih petunjuk. Hanya semua saksi-saksi itu dapat. Setiap selesai menang langsung 30 juta. Hebat mentoin jodoh kan. Iya, jadi asisten kan Pak Gubernur kesengnya ni kan doi. Doa orang. Biasanya dalam kasus-kasus begini kalau dulu kita saling berteman, ketika sudah terjadi seperti ini justru biasanya teman itu kita baku lawan. Bahaya ini. Tapi kalau kita obrolan Capila sampai kapanpun tetap berkawan. Namanya Pak Capila tuh. Yang penting kalau tahu makin laga tahun ini satu tim, tapi kita sama-sama ngoper bola. Minimal mengingatkan kepada pemirsa. Bari sama-sama kita obrolan Capila. Betul. Kalau ada apa-apa melapor Maki. Nanti kita sosialisasikan di sini di jalur info. Ya, pemirsa, demikianlah obrolan kita malam ini, sangat menarik. Dan jangan lupa untuk terus membaca atau menonton berita-berita terupdate di Jalur Info. Ya, jangan lupa untuk terus menyaksikan obrolan La Capila tentunya di channel Jalur Info TV. Wassalamualaikum La Capila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.